Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yang layak di tempatnya yang kudus adalah orang-orang yang bersih hati dan murni hati. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah bagiku, karena mataku tertuju kepada kasih setiamu sampai selama-lamanya. Dan aku akan hidup dalam kemenanganmu sampai selama-lamanya. Sebab siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu atas kebaikan-Mu yang luar biasa. Sebab hanya Engkau saja yang kudus, yang layak dipuji. Sebab semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Hadirlah ya Tuhan dalam persekutuan perayaan Natal oleh anak-anak Tuhan, remaja dan apostol dulu, gereja Tuhan pada saat ini. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know.
itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang dikatakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kemudian Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Dari gereja tadi, kenapa ke gereja tadi? Jauh deh.
untuk yang lain di rumah. Nah, Budi, hari sehari setahun, 2 hari kita lihat. Bagaimana kalau Tuhan mengingatkan 2 kali dalam setahun? Belum mau jalan, bisa udah. Ada urusan video kalian. Beribadah kepada Tuhan adalah keharusan bagi kita anak-anaknya. Seperti firman-Nya mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dilakukan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat lakukan yang menjelang hari Tuhan yang dekat. Dan janganlah kita mengedepankan urusan duniawi terlebih dahulu. Tetapi seperti dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ibu kayak mana? Ayo kita samperin. Kak, serius sekali main HP-nya. Nggak ada, biasa aja. Hanya ini main-main aja kok. Emang kalian apa itu? Sini loh deh, sekolah baju-bajunya tahu. Wah, ini kok. Terus sekarang mau kemana? Shopping deh, kakak shopping kalian aja. Saya deh, kakak dulu ya. Iya. Oh iya kak, enggak kulihat kalian yang menantu di WA. Iya kak, kemana kalian? Tunggu aku deh, tahu lah kan, banyak kali kerjaan. Iya deh, banyak kali kerjaan kakak. Sibuk pulang. Sibuk terus loh kakak ini. Tunggu ya kak. Ya udah nih kakak serangan di Facebook kemarin. Iya kak, di kafe pulang. Langsung aja itu deh. Iya deh, iseng-iseng aja. Jadi gitu ya kak, besok kita WA sumpah ya. Iya deh, sama ya. Iya, lanjut aja kami yang kak. Semakin dunia berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin berkembang. Internet mulai menjadi pusat dunia. Tidak bisa dilepas dari satupun aspek kehidupan. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, internet akan selalu ada di sekitar kita. Perkembangan internet dapat memberi pengaruh baik dan buruk bagi kehidupan. Seperti muda-mudi banyak anak yang semakin berkembang dengan adanya perkembangan internet. Dan ada juga yang terlena akan sisi negatif dari internet jika menyalahgunakannya.
rasa takut akan Tuhan, tidak mungkin bagi kita menyalahgunakan penggunaan iman di dalam kehidupan kita. Ayo kita belajar agama. Tunggu dulu, kamu kali game ini. Tak aja lah. Ayolah, kamu ini main game terus. Saya kerja berapa ini? Nanti kita terlambat. Gak kalah aku gara-gara kau. Ayolah. Shalom, selamat siang anak-anak. Siapa dengan pelajaran hari ini? Oke. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang arti hidup. Kita harus tahu apa kita hidup dan dari mana sumber hidup itu berasal. Itu artinya hidup. Yang ribut kalian. Sudah jangan ribut. Kalian sebagai anak Tuhan itu seharusnya sadar dari mana seperti itu, ya. Oh, jadi ini teman-teman dari tadi main game dan chattingan. Saya hanya lihat itu saja tadi, Bu. Sudah jangan asam. Saya sudah memperhatikan kamu dan dia. Kalian itu sebagai muda-mudi harus tahu bagaimana menggunakan media. Itulah kamu sudah bilang saya tidak dengan sederhana. Ya, kita sebagai muda-mudi harus tahu bagaimana menggunakan media. Memang teknologi ini sangat penting untuk kita. Cuma